يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به. وافتح لنا به أبواب علمك. أبواب علمك كما كما فتحتها فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 106 yang dalam surat tersebut Allah menceritakan bahwa otoritas atau kewenangan untuk menghapus dan mengganti hukum-hukum itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu ayat 106 menjelaskan otoritas dan kewenangan Allah dalam persoalan syariat, dan manusia tidak berhak dan tidak pantas mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengganti hukum ini dengan hukum yang lain, seolah-olah Allah tidak konsisten. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak bagi kita untuk mempertanyakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak segalanya. Apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kaitan dengan persoalan pensyariatan hukum. Karena itu maka di ayat 106 Allah menutup dengan satu ayat yang menegaskan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kalian tahu atau engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 106. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada ayat 107 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai dengan satu kalimat pertanyaan yang pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak membutuhkan jawaban, tetapi ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguasai segala sesuatu. Alam ta'lam, bukankah engkau tahu annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala lahu memiliki mulkus samawati wal ardi, kekuasaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Dan kalian tidak pantas atau kalian itu tidak memiliki selain Allah pelindung dan penolong. Artinya apa? Yang melindungi dan yang menolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada dua statement, ada dua pernyataan, ada dua konsep yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Konsep pertama, Allah itu memiliki, menguasai langit dan bumi. Kenapa di sini Allah menggunakan as-samawat bukan as-samai? Kenapa Allah menggunakan jamak bukan mufrad atau tunggal? Langit itu terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan 1, lapisan 2 sampai lapisan ke-7. Maka disebut dengan 7 langit. Nah, lapisan 1 ini adalah langit pertama. Yang langit pertama ini menjadi payung nih. Menjadi payung. Nanti naik ke langit kedua, ketiga dan keempat.
Yang masing-masing langit ini ada aturan kehidupan. Karena itu maka kita pernah dengar Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang masih hidup di langit. Cuma disebutkan langit berapa itu para ulama berbeda pendapat. Yang pasti ada kehidupan di langit. Kalau ditanya seperti apa kehidupannya kita tidak mengetahui. Yang kedua, Allah menggunakan kata wal ardi itu mufrad. Jamaknya aradin. Tapi di sini menggunakan mufrad. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi, maksudnya kehidupan yang sebenarnya itu ada di atas bumi, bukan di dalamnya. Maka Allah menggunakan kata al-ard. Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dan ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedaulatan mutlak. Nah, ini nanti akan membantah paham-paham yang menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedaulatan mutlak terhadap seluruh alam semesta. Makanya kalau ada sistem atau model kekuasaan yang tidak menjadikan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, ini ditolak. Makanya para ulama itu membuat satu teori tentang kepemimpinan atau kedaulatan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya beri contoh, ada seorang ulama besar, beliau juga seorang filosof, beliau juga seorang pemikir politik dari dunia muslim, namanya Al-Farabi. Mungkin kalau kita pernah belajar filsafat Islam, kita akan mengenal tokoh yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi ini adalah tokoh filosof muslim dan pemikir politik muslim yang hidup dari tahun 870 sampai 950 Masehi. Dan beliau ini menulis satu kitab namanya Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama. Yang dalam kitab itu dia mengatakan bahwa setiap keputusan politik dan hukum dalam masyarakat itu, maka dasar utamanya adalah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada konsep politik di mana syariat Islam itu menjadi dasar. Karena itu banyak itu nanti aliran-aliran di dalam Islam atau gerakan-gerakan dalam Islam berjuang bagaimana syariat Islam itu diimplementasikan di dalam negara tersebut. Kenapa? Karena kedaulatan hanya milik Allah, maka hukum dan aturan yang diterapkan di dalam masyarakat itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kritik lagi tuh. Apakah seperti itu? Nah, tokoh berikutnya yang sepakat dengan Al-Farabi adalah seorang ulama dan ahli fikih mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Mawardi. Yang hidup beliau ini hampir sama dengan hidupnya Al-Farabi, yaitu dari tahun 972 sampai 1058 Masehi. Jadi kalau kita hitung itu 1025 tahun yang lalu. Artinya sudah lama ya. 1000 tahun yang lalu seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi ini ada satu buku, yang buku ini dibaca di kampus-kampus itu tentang politik Islam, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang di situ dia mengatakan bahwa pemimpin harus mendapatkan legitimasi dari umat, namun pada dasarnya kedaulatan dan kekuasaan tetap harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian menjadi dasar negara Islam. Menjadi dasar negara Islam, dan muncul gerakan-gerakan yang berusaha bagaimana Islam itu menjadi dasar sebuah negara. Misalnya di mana? Kalau di Indonesia di mana itu, Pak? Di Aceh. Kalau di negara lain, misalnya Saudi Arabia, itu aturan hukumnya berdasarkan fikih. Fikihnya mazhab Hambali. Yang kedua di mana lagi?
Di mana lagi? Di Iran. Cuma di Iran itu mazhabnya bukan Sunni, tapi mazhabnya adalah Syiah. Yang Syiah itu ada sekte-sektenya. Jadi kita jangan salah paham nih. Di dalam aliran Syiah itu ada sekte. Sekte itu maksudnya aliran kecil lagi. Ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Fikihnya sama dengan mazhab Syafi'i. Ada Syiah Batiniyah atau Fatimiyah. Ada Syiah yang sekarang masih eksis nih, masih ada, yaitu Syiah Isna Asyariyah, 12 imam, yang disebut dengan Syiah Ja'fariyah, yang sekarang diadopsi sebagai mazhab resmi negara Iran. Makanya Iran itu fikihnya itu mazhab Ja'fari. Kalau kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dia mazhab Ja'fari. Yang kedua, keyakinan teologisnya itu semua aturan hukum dipegang oleh 12 imam. Riwayatnya harus 12 imam. Dari siapa? Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, terus sampai nanti yang terakhir yang belum datang siapa? Imam Mahdi Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu, yang nanti datang di akhir zaman, nanti bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, negara-negara ini itu menjadikan kedaulatan Tuhan sebagai dasarnya di dalam bernegara. Tapi pemahaman ini kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Tidak perlu dalam bentuk negara Islam. Yang penting syariat Islam itu dijalankan, prinsip-prinsip Islam dijalankan, itu sudah dianggap sebagai negara berbasis pada Islam. Misalnya apa? Misalnya keadilan diterapin, kemudian kebebasan seperti yang diajarkan oleh Islam itu diterapin, maka negara itu dianggap sudah negara Islam. Meskipun peraturan-peraturannya bukan dibangun dari Quran, tetapi dibangun demi kemaslahatan publik, itu dianggap sebagai Islam. Misalnya Indonesia, ini tidak bertentangan, meskipun bentuk negaranya republik, tetapi di sana sebagian syariat Islam dijalankan. Apa itu yang dijalankan? Misalnya apa? Dalam aturan hukum pernikahan diadopsi. Coba Bapak kalau nikah, nikahnya kemana? Kemana Pak? KUA. KUA itu punya siapa? Negara, pemerintah. Maka kalau ada orang nikah tidak melalui KUA, itu dianggap nikah siri. Apa nikah siri? Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat. Repotnya adalah ketika dia punya anak, nih, nanti susah untuk mengatakan bapaknya siapa, karena nggak ada legalitasnya. Kalau dia mau cerai, susah tuh Pak cerai. Kenapa susah? Karena orang kalau mau cerai harus ada bukti perkawinan. Bukti perkawinan, sertifikat perkawinan itu dicatat. Dicatatnya di mana sih? Di KUA. Kalau catatan sipil itu bukan orang Islam. Misalnya orang Kristen di mana tuh? Catatan sipil. Kalau orang Islam di mana? Di KUA tuh. Makanya sebagian hukum-hukum diterapin. Yang belum diterapin tuh hukum pidana. Tapi kalau hukum terkait dengan pernikahan tuh diterapin tuh. Misalnya ada kompilasi hukum Islam. Ini bicara bahwa syariat Islam sebagian diterapin. Tapi hukum pidana belum Pak. Kenapa? Karena agak serem dikit. Orang kalau nyuri dipotong kan serem juga tuh. Atau orang kalau misalnya berzina dirajam sampai mati. Atau orang kalau membunuh dibunuh lagi tuh. Itu dianggap serem. Dianggap melanggar hak asasi manusia. Tetapi di negara-negara lain yang muslim itu diterapkan. Nah, ini menandakan yang disebut dengan kedaulatan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan itu yang dijalankan. Itu maksudnya. Yang kedua, di dalam penafsiran sufi itu ada pemahaman yang sedikit berbeda. Jadi tafsir itu Pak, ada tafsir sosial seperti yang saya katakan tadi, itu tafsir sosial. Siapa tuh biasanya yang kemukakan persoalan-persoalan sosial dalam tafsir? Namanya Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi. Tapi ada tafsir sufi. Nah, tafsir sufi ini adalah tafsir berbasis tasawuf nih. Nah, kita lihat nih, bagaimana tafsir sufi ini memahami
terkait dengan milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Di sini dikatakan bahwa yang eksis itu, maksudnya yang ada itu hanya Allah. Yang lain selain Allah itu dianggap tidak ada, fana. Kalau ada bumi, ada langit, ada manusia, itu hanya manifestasi saja. Tajalli, kalau bahasanya tajalli. Apa itu tajalli? Hanya penampakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan wujud yang asli. Bukan wujud mandiri. Karena itu maka kita ini lenyap, fana itu. Ada nggak di sini yang kekal? Ada nggak, Pak? Tidak ada yang kekal, semuanya itu akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan yang ada ini pada dasarnya hanya pancaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua nanti akan hancur. Apa? Bumi. Bumi hancur enggak? Hancur nanti di hari kiamat. Langit hancur enggak? Hancur. Manusia hancur enggak? Hancur semua, Pak. Maka kita ini adalah makhluk fana. Yang wujud sejati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sufi imannya kuat banget, Pak. Karena dia fana, karena dia itu hancur, maka konsekuensinya adalah jangan bersandar kepada yang fana, Pak. Kita bersandar pada yang rapuh. Jatuh nggak kita? Ini tiang nih. Tiang ini rapuh, kita bersandar. Jatuh nggak kita? Jatuh. Kita bersandar pada dunia. Dunia ini fana, akan hancur. Hancur nggak kita? Hancur, Pak. Maka di dalam ilmu tasawuf itu Anda jangan bergantung pada yang fana. Apa yang fana? Dunia. Apa itu dunia? Jabatan, kekuasaan, harta, segala sesuatu yang terkait dengan dunia itu akan hancur. Tapi kalau seandainya kita bergantung kepada jabatan kita, maka kita khawatir nanti jabatan itu akan hilang. Karena bergantung. Misalnya kita bergantung pada jabatan nih, 5 tahun menjabat, terus ingin menjabat lagi. Kan begitu kan? Biasanya kalau presiden itu sudah 1 periode, ingin periode kedua, naik lagi. Kepilih, ingin periode yang ketiga, karena aturan hukumnya nggak boleh. Nah, jadilah dia begitu. Artinya apa? Dia bergantung kepada jabatan, yang jabatan itu kalau hilang, dia akan menderita itu. Dan dia berusaha untuk mempertahankan jabatan itu, Pak. Kenapa? Karena bersandar pada yang fana itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia lakukan korupsi. Dia melakukan manipulasi. Dia melakukan transaksi-transaksi ribawi dan seterusnya. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan hartanya, mempertahankan jabatannya, mempertahankan kekuasaan. Kalau hilang, hancur dia. Maka dari ayat ini ingin dikatakan kepada kita, segala sesuatu selain Allah akan fana. Anda jangan bersandar pada yang fana, maka Anda akan hancur. Makanya kita nggak boleh bergantung kepada orang. Satu, Pak. Jangan bergantung kepada dunia. Apa tuh? Jabatan, harta. Kenapa? Jabatan akan hilang, harta akan musnah. Manusia, kalau kita bergantung, kita akan kecewa. Dan juga jangan bergantung kepada diri kita. Bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka surat yang sering kita baca setiap hari itu surat Qul atau Al-Ikhlas. Apa yang dikatakan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini penting, Pak. Allah yang menjadi tempat bergantung kita. Tempat bergantung cuma Allah, jangan orang. Kalau orang kita kan kecewa. Saya bergantung sama A, mudah-mudahan dengan dia saya dapat kerja nih. Ternyata harapan kita tinggi kepada orang itu, ternyata orang itu tidak menepati janjinya. Apa yang terjadi? Kecewa. Tapi kalau bergantung kepada Allah, nggak mungkin kecewa. Kenapa? Karena Allah tempat kita bergantung. Ada satu cerita menarik, Pak. Cerita Nabi Yusuf. Mungkin kita pernah baca surat Yusuf itu. Yang dalam surat Yusuf itu ada episode perjalanan Nabi Yusuf. Ada episode di mana Nabi Yusuf berada di penjara. Episode keberapa itu? Kalau bikin sinetron bagus banget itu tentang cerita Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf udah ada filmnya itu. Nah, episode ketika dia berada di penjara,
Itu kan terjadi satu kasus. Apa kasusnya? Ada 2 orang datang bermimpi, minta ditakbirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Kenapa diminta kepada Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu dia lihat orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dengan Tuhan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu takbir mimpi itu adalah ilmu yang berkembang saat itu. Makanya banyak para dukun-dukun tuh. Dan raja-raja biasanya punya penasehat-penasehatnya itu adalah kalau bukan penyihir ya dukun yang bisa menjelaskan mimpi-mimpi raja. Nah, kedua orang ini bermimpi. Yang satu mimpi yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf dia akan selamat dari penjara, yang satu ditakbirkan mimpinya dia akan dihukum mati. 2. Kepada yang selamat dibilang, nanti kalau kau selamat beritahu kepada raja saya ini nggak bersalah. Nggak bersalah di mana? Di penjara. Memang Nabi Yusuf nggak bersalah. Tetapi orang yang dipesankan itu pas keluar Allah kasih lupa. Allah buat lupa, nggak ingat tentang Nabi Yusuf. Sampai nanti bertahun-tahun kemudian baru diingatkan tuh pada saat mimpi raja. Oh iya, ada di penjara Nabi Yusuf. Kenapa Yusuf? Kemudian orang itu lupa terhadap Nabi Yusuf. Pelajaran buat Nabi Yusuf, jangan bersandar kepada makhluk. Dia bersandar pada orang itu, beritahu kepada raja saya tidak bersalah. Karena itu dianggap dosa, Pak. Bayangkan, para nabi dan rasul yang seperti itu dosa itu. Kalau kita setiap saat kita bergantung pada orang. Tapi nabi dosa dia. Dalam artian enggak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti itu diajarkan di dalam tasawuf tuh. Yang kedua, ayat ini dari sudut pandang tasawuf ini mengatakan manusia itu bukan pemilik. Jadi manusia enggak memiliki apapun. Yang pemilik sejati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harta yang kita miliki ini bukan milik kita sebenarnya. Kenapa ini bukan milik kita? Karena sewaktu-waktu dia akan hilang. Baju nih Pak, baju. Ini milik saya bukan nih Pak? Saya punya hak pakai aja. Nanti kira-kira beberapa tahun kemudian tiba-tiba lagi dijemur dicuri orang. Hilang. Berarti bukan milik kita. Atau baju ini misalnya jadi robek, nggak kepake lagi. Maka ini bukan milik kita. Diminta juga. Hah? Diminta orang. Atau diminta orang. Biasanya yang minta-minta siapa kalau di sini? Dia minta baju kita. Artinya apa? Kita bukan pemilik nih. Yang pemilik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebut dengan Sultanul Aulia, yang beliau ini masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Rasulullah. Dia mengatakan, jika engkau tahu bahwa langit bumi milik Allah, maka janganlah kau serahkan hatimu kepada dunia. Jangan kau jual hatimu kepada dunia, tapi kaitkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Pak ditafsirkan secara tasawuf itu luar biasa. Maka kita diajarkan tuh. Apa yang diajarkan? Karena segala sesuatu ini adalah milik Allah, maka kita diajarkan oleh Allah harus menerima segala ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Apapun yang diberikan oleh Allah, terima aja. Enggak usah kita mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Makanya salah satu ajaran di dalam Islam, kalau ada orang meninggal saudara kita, haram hukumnya meratapi Pak. Dilarang. Bahkan kata Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Mayit itu akan disiksa karena tangisan, ratapan keluarganya terhadap si mayit. Jadi kalau ada orang meninggal keluarga kita, kita nangis sampai teriak-teriak, sampai robek-robek baju, sampai kita menyalahkan Allah. Itu nggak boleh tuh. Kenapa? Itu dianggap Anda tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lakukan itu, kata Nabi,
maka akan konsekuensinya itu, akibatnya mayit itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Makanya dilarang oleh Islam meratapi. Kenapa? Karena meratapi jenazah itu adalah kebiasaan budaya orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, Pak, kalau meninggal keluarganya dulu, itu mereka sampai teriak-teriak. Sampai dibersiul-siul itu. Bersiulnya seperti ini, seperti itu, Pak. Bahkan ada disewa orang untuk melakukan itu, meratapi. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena itu dianggap Anda tidak menerima segala ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat, syukuri. Ketika mendapatkan musibah, sabar. Itu diajarkan. Kenapa? Itu tadi, yang memiliki cuma Allah. Kita nggak memiliki apa-apa. Maka setiap apapun yang diberikan oleh Allah, kita terima aja. Nggak usah ngeluh. Nggak usah kita maki-maki Allah ini nggak adil nih. Masa yang tidak sholat dapat rezekinya banyak, kita yang sholat tiap hari setengah mati hidup Senin Kamis nih. Jangan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kita terima aja. Itu konsep yang pertama itu. Konsep yang kedua dari ayat 107 surah Al-Baqarah adalah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian itu tidak memiliki pelindung dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan jangan bersandar pada makhluk lagi. Bersandar hanya kepada Allah, karena yang membantu dan menolong Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada Anda adalah Allah, bukan orang lain. Kita ini kadang-kadang takut sama orang kerja. Baik contoh misalnya gini, di kantor-kantor kan biasanya tuh ada pengadaan barang tuh. Pengadaan barang. Kalau pengadaan barang itu lahan untuk manipulasi dan korupsi, Pak. Biasanya seperti kasus Chromebook ini. Apa dengar kan? Kasus Kemendikbud tentang pengadaan laptop. Betul kan? Namanya Chromebook. Yang sekarang lagi sampai triliunan itu. Anda bayangkan, sampai jutaan laptop itu, triliunan. Pengadaan barang itu biasanya ada yang disebut dengan markup tuh. Markup itu artinya apa? Dinaikin tuh. Biasanya laptop 5 juta, Pak. Naikin jadi 15 juta. Kira-kira pimpinannya dapat nggak? Dapat tuh, karena ini udah satu jaringan nih. Pimpinan dapat itu, nggak mungkin nggak dapat. Kalau nggak dapat, nggak mungkin itu, pasti dia dapat. Dia melakukan ini. Nah, ada orang yang nggak suka itu, Pak. Saya nggak mau ikut tuh. Ada yang begitu. Tapi ada orang, daripada saya ikut, nanti saya dipecat. Saya mau kerja di mana? Nah, ini yang saya bilang. Karena dia merasa bahwa rezeki itu dari orang lain. Dia bersandar kepada orang lain. Maka hidupnya susah. Tapi kalau bersandar sama Allah, saya nggak mau ikut. Kalau memang dipecat, saya dipecat aja lah. Cari rezeki yang lebih benar tuh. Itu baru tuh, Pak. Itu baru imannya kuat. Karena kata Allah, "Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang sufi mengatakan, Anda harus memutuskan ketergantungan hati Anda selain kepada Allah. Jadi kalau selain Allah, Anda putuskan. Maksudnya apa? Kepada dunia ini Anda putuskan itu. Kenapa? Karena tidak ada pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau penulis kitab Al-Hikam. Dia mengatakan, bagaimana bisa engkau bergantung pada sebab, padahal dia yang menciptakan sebab, tidak menjadikannya bagimu sebagai sandaran. Kita seringkali bersandar pada sebab, bukan kepada pencipta sebab itu. Apa yang disebut dengan sebab? Dunia itu. Sebab itu dunia. Kita bersandar pada dunia, tapi tidak bersandar kepada yang menciptakan dunia itu. Makanya Allah ceritakan tuh. Salah satu yang ceritakan Nabi Yunus, Pak. Ada yang nama Yunus ini satu orang, tapi bukan Nabi ini. Pak Yunus tuh. Nabi Yunus ini kan, itu ditugaskan Allah untuk berdakwah di satu namanya kaum
yang ada di Irak. Kalau tidak salah namanya kaum Nawa, saya lupa itu. Nah kemudian dia berdakwah bertahun-tahun, Pak. Nggak ada diterima tuh dakwanya. Sampai dia ngambek tuh. Ngambek dia. Dia bilang sama kaumnya, hati-hati inti akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Kesel dia. Saking keselnya dia keluar dari kampung itu, pergilah ke pinggiran lautan, pantai. Di situ ada kapal laut yang mau berlayar. Naiklah dia. Naik dalam keadaan emosi, marah. Padahal Allah belum suruh itu, Pak. Allah belum suruh itu. Nah, ketika kapal laut itu berlayar, tiba-tiba keberatan penumpang. Di dalam tradisi kapal itu, kalau ada keberatan penumpang harus dihilangkan penumpang itu satu. Caranya nggak mungkin langsung ditunjuk orang itu, tetapi melalui undian. Diundilah. Nama-nama dikumpulin tuh. Pas dikumpulkan diundi, keluar nama Yunus bin Matta. Lalu kemudian diundi lagi yang kedua, keluar nama Yunus bin Matta. Diundi lagi ketiga supaya memastikan nih. Ternyata keluar lagi nama Yunus bin Matta. Maka kesimpulannya dia harus dilempar. Dilemparlah dia. Itu Allah sudah gerakan ikan paus al-hut itu dan nyaplok dia. Pas dilempar langsung caplok, pluk. Masuk dia ke dalam perut ikan. Bertahun-tahun dia, Pak. Atau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berada di dalam perut ikan. Sampai kemudian dikatakan oleh Allah, dia berada dalam kegelapan perut ikan. Nabi Yunus sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dia, menolong dia adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nah ketika dia sudah pasrah sama Allah nih, pasrah, karena dia pikir saya nggak punya daya upaya, maka yang saya bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, kalau ada orang muslim berdoa lalu kemudian dibuka dengan ayat ini, maka doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdoa, Pak, jangan lupa passwordnya ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi Yunus. Kemudian Allah perintahkan ikan paus untuk melemparkan Nabi Yunus itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini bagus banget ini. Yang kedua, ada kisah, Pak, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam Sahih Bukhari ini. Karena kitab Riyadhus Shalihin rata-rata itu isinya hadis-hadis dari Sahih Bukhari. Ada 3 orang terperangkap di dalam gua. Dia pergi ke hutan, tiba-tiba dia masuk ke dalam gua, itu gua batunya bergeser. Nah, karena batunya bergeser, maka mulut gua itu tertutup dengan batu. Batunya besar, dia nggak bisa keluar tuh. 3 orang itu. Ini diceritakan oleh Nabi. Lalu kemudian mereka ini sudah menyandarkan kepada Allah. Gimana caranya? Masing-masing berdoa. Yang pertama, berdoa itu orang yang bakti sama orang tuanya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, diceritain tuh. Nanti bisa dicari tuh di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Sahih Bukhari, ceritanya itu. Dia ceritain tentang bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Allah, bukalah batu ini karena wasilah saya bakti kepada orang tua saya. Batu bergeser, tapi belum bisa keluar, masih bergeser. Berarti di sini tawasul terhadap amal soleh boleh. Jadi kalau kita tawasul nih, ya Allah dengan wasilah kebaikan-kebaikan saya, mudahkan rezeki saya. Itu tawasul bil a'malis salihah. Tawasul dengan amal soleh. Yang kedua, orang yang kedua ini cerita, ya Allah, saya pernah dulu ada saudari saya yang cantik. Dia kesulitan keuangan. Dia minta sama saya pinjam uang. Saya mengatakan saya akan kasih engkau uang, tapi dengan syarat kau melayani saya. Karena perempuan ini tidak berdaya dan dia butuh uang, akhirnya dia setuju. Nah pada saat ketika dia ingin melayani laki-laki ini, dia sebut nama Allah.
takutlah engkau kepada Allah karena perbuatan ini. Lalu kemudian orang ini ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala langsung getar hatinya, enggak jadi dia, Pak. Uang itu dikasih aja, dibantu. Lalu dia bilang, ya Allah, saya pernah meninggalkan perbuatan seperti itu karenamu ya Allah. Kalau seandainya amalan perbuatan ini adalah bagus menurutku, menurut engkau ya Allah, bukakan nih batu ini. Batu ini bergeser, berat, tapi masih belum bisa keluar. Nah, orang ketiga ini orang yang jujur dalam urusan harta, dia juga berdoa sama Allah, ya Allah, saya ini mengelola harta itu dengan jujur, tidak ada satupun kebohongan yang saya lakukan. Kalau ini amalan ini kau ridhoi, maka bukakanlah, bergeserkanlah batu itu sehingga kami bisa keluar. Bergeserlah batu itu, kemudian mereka pun bisa keluar. Di sini kita bisa petik pelajaran, dalam keadaan apapun yang harus kita jadikan sandaran adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dijadikan sandaran dalam kehidupan kita, maka tidak usah khawatir kehidupan kita akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak usah khawatir kita akan mendapatkan kesulitan. Satu cerita lagi, Pak, untuk memperkuat ini, para waliullah. Ada seorang perempuan namanya Rabi'ah. Apa karena Rabi'ah Adawiyah? Kenal, Pak? Sufi perempuan. Hidup sejaman dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kenal nggak? Bukan tukang minyak Hasan Basri. Hasan Basri ini adalah seorang ulama sufi juga, satu masa. Nah, Rabi'ah Adawiyah ini berasal dari Basrah, sama dengan Hasan Al-Basri. Setiap hari dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pada saat dia duduk berzikir, minyak lampunya habis. Mati. Ruangan jadi gelap. Kemudian tetangganya ngetuk pintu, Rabi'ah, saya bawakan minyak ini untuk lampumu supaya kau tidak dalam kegelapan. Rabi'ah buka jendela kecil dan dia bertanya, apakah engkau membawanya karena perintah Allah atau karena kasihan melihatku? Apa dia bilang? Tentu karena kasihan, karena kau hidup dalam kegelapan. Apa dia bilang? Rabi'ah bilang, pulanglah. Jika Allah menghendakiku duduk dalam gelap, aku rela, aku tidak butuh pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya, Pak. Kalau orang bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat ini, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, kalian tidak memiliki pelindung dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Allah sebagai tempat kita bergantung, sebagai pelindung kita dan penolong kita. Jangan bersandar kepada makhluk-makhluk Allah, baik itu dunia, jabatan, harta, kekuasaan ataupun orang lain. Kenapa? Karena mereka ini fana. Mereka ini akan lenyap dan mereka ini rapuh. Bersandar pada yang rapuh, Anda akan hancur. Ini hikmah yang bisa dipetik dari ayat ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah mendekati waktu Isya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadikan Allah sebagai segalanya di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Allah sebagai penolong dan pelindung di dalam kehidupan kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.